Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami paham akan firman-Mu bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, terang menerobos kegelapan. Ayat renungan diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 27. Firman Tuhan berbunyi, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pekerjaan Allah di dunia ini dari zaman ke zaman memberikan suatu kesamaan yang menarik perhatian dalam setiap pembaruan besar atau pergerakan agama. Tetapi tidak seorang pun, betapapun ia dihormati oleh surga, pernah memperoleh pengertian sepenuhnya mengenai rencana keselamatan, atau bahkan menghargai sepenuhnya maksud ilahi dalam pekerjaan pada zamannya. Allah mengungkapkan makna selanjutnya pada waktu umatnya membutuhkannya. Pertama kali ia datang ke bumi. Kristus tiba pada waktu dan cara yang tepat, seperti telah diramalkan oleh nubuatan. Waktunya telah digenapi. Sudah menjadi pekabaran para nabi dan mereka benar. Kerajaan Allah yang mereka nyatakan didirikan oleh kematian Kristus bukanlah kerajaan yang ditandai dengan aturan-aturan dunia. Ketika Kristus berjalan dengan dua orang murid menuju Emmaus, ia menjelaskan semua ini dan membantu mereka mengerti tentang kebenaran yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Mereka salah mengerti dengan arti nubuatan tentang pendirian kerajaannya. Dengan kata lain, pengalaman para murid yang mengabarkan Injil Kerajaan pada kedatangan Kristus yang pertama sebanding dengan pengalaman mereka yang mengabarkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Sekali lagi, mereka salah mengerti peristiwa yang dimaksud nubuatan. Tetapi Allah mengatasi kekecewaan tahun 1844, membawa kebaikan dari salah pengertian dari pekabaran yang mereka berikan. Pokok pikiran kepada orang-orang percaya ini, sebagaimana dengan murid-murid yang pertama itu, yang pada saat pencobaan kelihatannya gelap dalam pengertiannya, akan dibuat jelas sesudah itu. Bila mana mereka harus melihat akhir pekerjaan Tuhan, mereka akan mengetahui bahwa walaupun pencobaan itu diakibatkan oleh kesalahan mereka, maksud kasih-Nya kepada mereka sedang digenapi dengan pasti. Mereka akan belajar dari pengalaman yang berbahagia bahwa Ia sangat berbelas kasihan dan dengan kemurahan yang lembut, dan bahwa semua janji-janjinya adalah kemurahan dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan kesaksian-kesaksiannya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 370-371. Pelajaran malam ini, kita perlu mempertahankan pandangan kita sekarang ini pada gambaran besar pertentangan besar tentang dengan mengetahui bahwa nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus kembali akan digenapi ketika Ia melihat waktunya telah tiba. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk janji keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau telah menyiapkan suatu tempat bagi umat-umat yang percaya. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi, mengabarkan Injil Kerajaan, dan menyampaikan kedatangan Kristus yang semakin dekat. Biarlah kebenaran yang kami peroleh sekarang ini tentang kerajaan surga, tentang pertentangan yang besar yang sementara terjadi, boleh menguatkan iman kami untuk tetap setia. Nyampaikan nubuatan tentang kedatangan Yesus yang akan segera kembali. Ajarlah kami Tuhan dan kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami sanggup menjalani tanggung jawab yang Engkau telah berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.